Pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya apa yang kamu lihat saat ini tidaklah nyata? Ambil contoh segelas air putih yang kamu minum di pagi hari. Apakah air tersebut benar-benar nyata? Seringkali apa yang kita lihat tidaklah sesuai dengan kenyataan. Kita ambil contoh fenomena Fata Morgana, sebuah fenomena yang dapat menipu mata kita. Seseorang yang sedang berjalan di padang pasir bisa melihat adanya sumber air, padahal sumber air tersebut tidaklah pernah ada. Atau sendok yang nampak patah bila dimasukkan ke dalam gelas berisi air, padahal itu terjadi hanya karena pembiasan cahaya. Sendok tidak benar-benar patah seperti yang kita lihat. Seringkali mata dan alat indrawi manusia itu menipu. Bisa saja air yang kamu minum setiap hari, buku yang kamu baca, handphone yang kamu pegang, benda apapun yang kamu miliki sekarang adalah tidak nyata. Semua hanya halusinasi saja. Dirimu yang sebenarnya saat ini sedang tertidur lelap dan sedang bermimpi. Jadi, apakah yang kamu rasakan saat ini hanyalah bagian dari mimpimu? Dan adakah hal yang benar-benar nyata di dunia ini? Apa yang dijelaskan sebelumnya adalah salah satu contoh dari skeptisisme atau skeptisisme. Skeptisisme diambil dari kata skeptis, yang artinya adalah kurang percaya atau ragu-ragu. Artinya, segala pengetahuan yang ada selama ini sepatutnya tidak langsung kita percayai. Pada tingkatan paling ekstrim, seorang skeptis bisa meragukan segala hal, termasuk keberadaan dirinya sendiri. Bila ada orang yang mengatakan bahwa jeruk itu berwarna kuning, orang skeptis tidak akan langsung percaya. Bila ada orang yang mengatakan bahwa persegi itu memiliki 4 buah sisi, orang skeptis tidak akan langsung percaya. Bila ada orang yang mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, orang skeptis juga tidak akan langsung percaya. Mengapa demikian? Padahal kita bisa melihat dengan pasti bahwa jeruk itu memang berwarna kuning. Persegi pasti punya 4 buah sisi, dan siapa yang bisa membantah kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2? Oke, mari kita bahas satu persatu. Agar bisa memahami skeptisisme dengan lebih mudah, saya ambil gagasan dari salah satu tokoh pencetus skeptisisme, yakni René Descartes. Jadi, René Descartes ini bercerita bahwa saat ia masih kecil, ia sering menemui banyak kebohongan yang diceritakan oleh orang tuanya dan orang lain. Misalnya, kalau di Indonesia, orang tua sering melarang anaknya duduk di atas bantal. Mereka ditakut-takuti kalau sering duduk di atas bantal bisa menyebabkan bisulan. Saat kita beranjak dewasa, tentu kita akan menyadari bahwa hal tersebut hanyalah kebohongan belaka. Tidak ada hubungan antara penyakit bisulan dengan kebiasaan duduk di atas bantal. Dari hal tersebut, kita harusnya juga mulai bertanya, apakah kepercayaan kita saat ini juga bukanlah mitos di kemudian hari? Apakah segala yang kita percayai selama ini adalah benar dan sesuai dengan kenyataan? Kita perlu menghancurkan seluruh kepercayaan dan pengetahuan yang ada, kemudian menata ulang pondasi ilmu pengetahuan paling dasar. Kepercayaan yang kita bangun selama ini biasanya didasarkan atas pengalaman indrawi yang kita miliki. Tapi, seringkali alat indrawi kita bisa menipu. Kita bisa melihat bintang di malam hari berukuran sangatlah kecil. Namun, bukan karena bintang itu berukuran kecil. Ia berjarak jutaan kilometer jauhnya sehingga penglihatan kita menangkap bahwa bintang itu berukuran kecil. Pesulap bisa memunculkan burung yang terbang dari sebuah topi yang kosong, bukan karena pesulap memiliki kekuatan sihir. Itu karena mereka menipu penglihatan kita, dan memang penglihatan kita sangatlah mudah untuk ditipu. Selain ilusi mata, ilusi pendengaran dan ilusi indrawi lainnya juga seringkali terjadi. Itu menunjukkan bahwa alat indrawi manusia tidak dapat mengungkapkan kenyataan dan kebenaran. Bila Anda melihat sebuah jeruk yang berwarna kuning, Anda perlu mempertanyakannya, apakah jeruk tersebut benar-benar berwarna kuning,
Atau jeruk itu berwarna kuning karena Anda sedang mengalami sebuah ilusi mata? Kemudian, bagaimana dengan hitungan matematika? Apakah kita masih bisa meragukan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2? Walaupun saat ini kita sedang tertidur dan sedang berada di dalam mimpi, rasanya hasil dari 1 ditambah 1 tetaplah sama dengan 2, baik di dunia nyata maupun di dunia mimpi. Sayangnya, hitungan matematika tersebut masih bisa kita ragukan. Bisa saja saat ini kita sedang berada di bawah pengaruh iblis. Seharusnya 1 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Namun, iblis dengan seluruh kekuatan dan kelicikan yang ia miliki mampu menipu kita, hingga kita akhirnya beranggapan bahwa 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Bahkan, tubuh yang kita miliki saat ini sebenarnya bisa saja tidak ada. Iblis lagi-lagi melakukan tipu muslihat agar kita merasa memiliki tubuh dan daging. Lantas, adakah hal yang benar-benar pasti dan tidak bisa kita ragukan lagi? René Descartes mencoba menjawab bahwa segala hal di dunia ini bisa kita ragukan, baik itu benda di sekitar kita, tubuh kita, bahkan rumus matematika sekalipun. Namun, dengan memikirkan bahwa segalanya bisa kita ragukan, berarti saat ini saya sedang berpikir. Dan proses berpikir pasti membutuhkan eksistensi diri saya sendiri. Bila eksistensi saya diragukan, tidak mungkin saya bisa berpikir. Iblis bisa saja menipu kalau saya saat ini memiliki tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Tapi iblis tidak mungkin bisa menihilkan eksistensi diri saya. Karena saat iblis sedang melakukan tipu muslihatnya, ia pasti butuh objek yang ia tipu. Dalam hal ini adalah eksistensi diri saya. Saya yang saat ini sedang berpikir tidak mungkin bisa diragukan lagi. Dan karena saya berpikir, maka saya pasti ada. Dan kemudian istilah tersebut dikenal sebagai cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Dan begitulah cara René Descartes mencari jawaban atas sebuah kepastian. Ia memulai dengan meragukan semua hal yang ada di dunia ini, hingga menemukan sebuah pengetahuan yang tidak mungkin bisa diragukan lagi, yaitu eksistensi diri sendiri. Karena pemikiran tersebut, René Descartes dikenal sebagai salah satu filsuf yang berpengaruh. Berangkat dengan pengetahuan tentang eksistensi diri itu, ia membangun fondasi ilmu pengetahuan dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Contohnya adalah tentang keberadaan jiwa manusia. Descartes sepenuhnya menggunakan metode rasionalisme dan menyatakan bahwa ada hal yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya, namun ada beberapa hal yang memang benar-benar pasti kebenarannya. Kalau kamu sendiri, apakah kamu setuju dengan filsafat skeptisisme dari René Descartes? Meskipun filsafat René Descartes terdengar sangat logis dan tidak bisa dibantah, nyatanya ada beberapa filsuf yang tidak setuju dengan pendapatnya. Salah satunya adalah David Hume. Ia membantah pendapat René Descartes melalui argumentasi filsafat empirisme. Namun, dari René Descartes, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak selamanya yang kita percayai selama ini adalah sebuah kebenaran. Kita perlu mempertanyakan kembali kepercayaan yang kita anut selama ini. Bisa jadi ada ketidakbenaran yang kita percayai, dan kepercayaan yang tidak berlandaskan kebenaran tersebut sudah mengakar pada keseharian kita. Tapi, skeptisisme René Descartes juga masih menyisakan beberapa masalah. Salah satunya, apabila ada orang yang mengatakan, "Awas, ada pohon yang jatuh." Apakah kita masih perlu berpikir apakah pohon yang jatuh itu adalah sebuah kenyataan atau mungkin hanya sekedar ilusi, seperti yang para skeptis pikirkan? Masalah lainnya adalah pertanyaan tentang apakah saat ini saya sedang benar-benar berada di dalam mimpi? Bisa jadi saya yang sesungguhnya benar-benar sedang tertidur dan sedang bermimpi, dan segala apa yang kita lihat dan rasakan saat ini adalah proyeksi dari mimpi kita.
Atau mungkin saat ini kita sedang hidup di dalam sebuah simulasi, seperti saat kita sedang bermain di dalam virtual reality game, yang rasanya kita hampir tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang hanya sebuah ilusi. Kita yang saat ini tentu masih memiliki keterbatasan dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan mungkin batas antara mimpi dan kenyataan hanya ada pada kematian.